Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Abu Putra Nugroho, 3 digit terakhir saya 017 dari TRO 2024 kelas A. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan CNC laser cutting menggunakan aplikasi Corel Laser. Nah, yang pertama kita bisa buka Corel Laser kita, kemudian kita bisa desain apa yang kita mau di sini. Nah, sebelum itu kita bisa setting dulu untuk settingan untuk laser cuttingnya. Pertama itu nih, saya udah ada filenya Corel Draw setting Corel Laser. Nih, kita bisa cari di sini. Kita sesuaiin dulu ya ini yang mana. Nih, data setting kita samain ya. PNG, only selected, PLT, HTTL plotter file, plotting areanya, only page. Only selected, terus output line, pixel size juga, step 500 dpi, default pixel size-nya 1. Sudah sama kan semuanya, kita oke. Nah, kita bisa lihat selanjutnya ada di engraving manager. Ini untuk nanti fotonya saya tampilkan di samping ya teman-teman, biar kalian nggak bingung. Ada engraving. Oke, bentar. Oh, ini harus ada gambarnya dulu, kita bisa cari yang lain untuk cutting. Untuk cutting, di UI Studio Lab, do nothing, mirror, model 68C, terus engraving, ini diganti engraving, soundkan, speednya 350, 00, rectangle, top left, 14, ininya dibuat 0, oke, 0, levernya juga 0, all layer 2, pixelnya 2, 1, powernya 75, bounce line 0, speednya 350, engraving, ini ganti dulu engraving, zoomkan, do nothing, mirror, kita silang. Terus engraving sudah, kita device coba. Engraving mesin properties, kita samain dulu ya teman-teman. Auto 100 dpi, 450, top left. Ini kita bikin 5, 5, 5, 900, 600, 5, 5, 900, 600. Device ID-nya 5512 FD sama 350, 100, 100, 100, 100, namanya 0 lower priority. Oke, sudah semua ya teman-teman, kita oke, apply, oke, terus selanjutnya sudah. Ini untuk settingan awalnya ya teman-teman. Untuk desain sendiri saya sudah punya desainnya. Kalian juga bisa desain sesuai dengan kalian. Untuk desain yang saya sudah buat, sudah banyak sih tutorialnya di YouTube. Kalian mungkin bisa cari atau mungkin kalian bisa buat sendiri. Coba saya buka desain yang saya punya. Nah, untuk desain yang saya punya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi saya akan nge-print untuk gantungan kunci ini sebenarnya. Bertuliskan kelompok 5 dengan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa, nanti saya bisa share link bagaimana cara membuat ini ya teman-teman. Terus kemudian saya bisa kasihkan bolongan di sini ada supaya nanti bisa dimasukkan gantungan kuncinya ya teman-teman. Mungkin sekian untuk penjelasan bagaimana cara menyeting CNC laser Corel lasernya dan sedikit cara menggunakan Corel lasernya ya teman-teman. Untuk cara menggambarnya kalian bisa menggambar sesuai dengan kalian sendiri dan sudah banyak tutorialnya di YouTube ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa menyambungkan kabel USB, kabel penghubung data dan penyambung mesin laser cutting ke laptop. Kemudian setelah USB tersebut tertancap di laptop, kita bisa
mengetahui tombol-tombol yang ada pada mesin cutting tersebut terlebih dahulu. Yang pertama, main switch untuk menyalakan dan mematikan mesin dengan cara memutar untuk menyalakan, menekan untuk mematikan. Yang kedua ada laser switch. Ketika ditekan, laser akan menyala untuk bisa memotong. Dan jika ditekan kembali, laser switch akan mati. Kemudian di sini ada untuk menambahkan watt dari laser tersebut. Yang pertama ada ditambah 10% atau dikurang 10%, ditambah 1 atau min 1%, atau 0,1 atau min 0,1. Kemudian ada tes. Tes itu untuk mengetes titik laser itu berada. Jadi jika kita pencet, laser akan menyala untuk mengetahui di mana titik laser itu berada. Kemudian selanjutnya di samping kanan ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan bed menyesuaikan dengan bidang kerja dan laser yang akan kita gunakan. Kemudian untuk menggunakan laser cutting tersebut, kita bisa menyeting titik nol mesin tersebut dengan cara mengubah-ubah menggeserkan mouse sesuai dengan apa yang kita inginkan dan menempatkan benda kerja sesuai dengan yang kita inginkan untuk menentukan titik nolnya. Kemudian kita bisa melakukan preview supaya kita tahu apakah benda yang kita potong itu sudah sesuai apa yang dengan kita inginkan dan tidak melebihi dari benda kerja kita. Jika kita sudah yakin, kita bisa merunning program tersebut atau desain tersebut. Namun sebelum itu kita bisa menyeting dulu untuk tingkat ampere atau arus dari laser cutting tersebut. Pada umumnya untuk memotong di akrilik 3 mm kita bisa menggunakan tingkat arus 27 sampai 30 ampere. Jika sudah, kita dapat merun desain tersebut. Tapi sebelumnya kita harus setting untuk program tersebut atau desain tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita setting di awal tadi. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa matikan laser switch, kemudian kita turunkan arusnya, dan kemudian kita bisa tekan main switch-nya untuk mematikan mesin tersebut. Kemudian baru kita bisa untuk mengambil benda kerja yang sudah dipotong oleh CNC laser cutting tersebut. Selanjutnya, aku mau ngasih tutorial bagaimana cara kita bikin untuk tempat atau wadah untuk LCD, display LCD ya teman-teman. Nah, kita bikin pakai akrilik. Nah, kita menggunakan Corel Laser. Ini udah aku coba ini teman-teman. Nah, kita bisa bikin dari awal lagi. Untuk ukurannya bisa disesuaikan bidang kerja LCD kalian teman-teman. Tapi ini sebagai gambaran aja karena ini ukuran untuk LCD saya ya teman-teman. Kita bisa Ctrl N untuk bikin baru kita pilih milimeter A4. Misal kita ganti nama tatakan LCD. Nah, kita pertama bikin kotak dulu persegi panjang. Kita tekan, kita sama ini ukurannya berapa. Nih, kita samain. Yang ini ukurannya 80 sama 36. 80 dan 36. 80 dan 36. Kemudian kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Kemudian yang kedua itu untuk bagian yang dalam ya teman-teman, yang ini. Untuk yang dalam sendiri 71 kita bikin 72 sama 25 aja. 71 72 sama 25. 71 sama 25. Kita ubah
72 dan 25. Nah, kemudian kita bisa bikin untuk yang ini, yang besarnya. Yang besar itu 72, berarti 73 dan 28. Kita copy juga nih teman-teman, 73 dan 28. Kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, 73 dan 28. Dan 28. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita kemudian bisa bikin lingkaran, kok lingkaran? Segitiga, persegi panjang kotak gini. Kotak, kotak. Ini salah, kita ulangi dari pojok sini ke sini. Nah, kemudian kita bisa bikin lingkaran ya teman-teman. Kita bikin lingkaran, terserah satu aja, dengan diameternya 2,5. Ini juga 2,5. Eh, 2,5. Salah. Nah, kemudian kita Ctrl C, Ctrl, kita taruh center sini, kita Ctrl V, kita Ctrl, kita tarik lagi, kemudian taruh sini, Ctrl V, bentar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik lagi ke sini, kita yang ini Ctrl C, kita tarik ke sini, Ctrl V. Nah, yang ini kita bisa geser teman-teman pakai ini, kita geserin ke ini, kita tempelin ke sini, kita pakai shift ya teman-teman, pakai kontrol. Yang ini naik ke sini, yang ini naik ke sini. Nah, yang ini pun juga sama ya teman-teman. Kita bisa geserin ke sini. Ke sini bisa ke sini. Ini kok double ya? Oh, ini double, kita hapus dulu. Yang ini geser ke sini, ini geser ke sini. Jangan lupa untuk tekan kontrolnya ya teman-teman. Yang atasnya pun juga sama ya teman-teman. Sini, ini nempel ke sini, yang ini nempel ke sini. Kita mulai yang ini nempel ke sini. Nah, kemudian kita bisa delete ini kotak yang ini, kita delete kotak yang ini, kita delete kotak, delete kotak, delete. Salah teman-teman. Kotak yang ini kita delete, yang ini kita delete. Ini delete, delete, ini juga delete. Nah, kemudian kita bikin apa nih? Selanjutnya kita bisa bikin, kan sampingnya ada nih teman-teman. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Kita bisa bikin garis panjang ukurannya itu 13, yang sini itu 5.
kita bisa bikin garis terserah 13, kita kontrol panjangnya 13, kemudian untuk lebarnya itu 5, kita bikin 5. Untuk sisi miringnya tuh nanti ada kita bikin 3, kita bikin 3. Nah, kita sambung-sambungin ya teman-teman. Yang kita sambungin ke midpoint, ini kita sambungin ke sini, terus kita sambungin ini pakai ini. Nah, nah, kemudian kita sambungin yang ini sini. Kita select dulu semuanya, kita sambungin ke midpoint. Ini hapus. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita bisa bikin kotaknya. Untuk kotaknya sendiri kita tergantung akrilik teman-teman. Cuma kalau saya coba 100 sama 70. Lebarnya 100, tingginya 70. 70. Nah, kemudian kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, 112. Yang ini 82. Nah, kemudian kita bisa bikin untuk ininya ya teman-teman. Ini tuh jadi sebenarnya nanti kita cutting, terus nanti ini hilang hilang hilang, terus nanti disambungin menjadi kotak satu kesatuan ya teman-teman. Ini coba kita cek. Ini tuh 20 kali 3, oke. Kita coba bikin. Kita 20. 3. Kemudian kita bisa copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Nah, kita bisa Ctrl Ctrl Z, kita pilih ini, Ctrl C, Ctrl V, dan ini kita geser ke sini. Bentar, kita geser ke sini. Yang ini juga kita copy dulu, yang ini teman-teman. Ctrl C, Ctrl V, cuma kita ubah. Nah, kita coba lagi. Kita coba copy lagi teman-teman, Ctrl C, Ctrl V, terus kita putar, kita V. Nah, yang ini, yang ini pakai shift, kita gerakan untuk tempelkan ke sini. Yang ini itu ke sini. Nah, ini kita delete, terus ini kita delete, kita sambungin yang ini teman-teman. Kita sambungin, kemudian kita bisa ini, kita Ctrl C, Ctrl V, kita yang ini sambungin ke sini, kita V,
Kemudian yang ini juga sama, kita bisa taruh ke sini, sini, sini. Kita majuin sedikit, kita masukin di sini. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Ini kita yang ini kita delete, terus yang ini kontrol kita pindah ke mid center. Atau enggak kalau teman-teman kurang percaya bisa sini kontrol. Oh iya, ini udah centernya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau jelasin tentang perbedaan antara CNC cutting laser dan engraving laser. Nah, jadi sebenarnya tuh laser tuh ada dua, ada cutting dan ada engraving. Untuk cutting sendiri itu mesin itu memotong benda kerja. Jadi ia memotong. Jadi laser itu gunanya untuk memotong. Nah, untuk engraving itu untuk mengukir. Contohnya, untuk cutting laser, CNC cutting laser dapat memotong banyak. Misalnya yang ini itu kayu, yang ini menggunakan benda kerja besi, dan yang ini menggunakan akrilik. Nah, yang ini tuh sebenarnya kita berapa part nih? Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat part yang dipotong terpisah-pisah menggunakan CNC cutting laser dari bahan kayu. Yang ini menggunakan bahan besi. Jadi ini dipotong secara menggunakan cutting laser untuk polanya ya teman-teman. Nah, yang ini menggunakan akrilik sama seperti yang tadi kita buat untuk membuat tatakan dari LCD ya teman-teman. Nah, terus apa sih engraving itu? Nah, untuk engraving itu nama lain dari mengukir. Jadi kita menggunakan engraving itu juga bisa menggunakan benda kerja dari besi, dari kayu dan juga dari akrilik. Yang penggaris ini itu diukir ini untuk sentimeternya itu menggunakan engraving dengan bidang kerja kayu. Kemudian yang ini juga kayu, teman-teman. Ini terlihat banget ya ukirannya ya, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya dari perbedaan-perbedaan bidang benda kerja, kok benda kerja apa? eh, Benda yang akan dipotong dan juga apa itu perbedaan cutting dan engraving dari mesin CNC laser. Terima kasih.